Halo teman-teman semua, kembali dengan Kak Vino di sini. Kita akan masih melanjutkan pembahasan tentang materi peluang. Kita akan fokus pada peluang kejadian majemuk. Ya, jadi kejadian majemuk itu sudah menggabungkan antara dua kejadian atau lebih ya, menjadi satu rumus. Nanti kita diberikan beberapa rumus, tapi pada dasarnya juga rumus di peluang itu tidak terlalu penting banget. Ya. Jadi kejadian majemuk adalah rangkaian beberapa kejadian yang dihubungkan dengan kata hubung, biasanya dan atau. Dan itu biasanya melambangkan irisan atau itu melambangkan gabungan. Ya, nah kalau kita lihat dari konsep himpunan dengan diagram Venn seperti ini, maka yang disebut sebagai irisan adalah yang memenuhi dua anggota. Sedangkan kalau gabungan itu berarti A ditambah B lalu kita kurangkan dengan irisan ya. Itu adalah gabungan seperti itu. Nah, di situ kita akan mendapatkan peluang kejadian majemuk secara umum. Itu rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi P dari A gabungan B itu adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Seperti itu ya. Itu peluang kejadian secara umum. Nah, selain rumus ini kita akan mendapatkan rumus-rumus yang lain. Jadi yang pertama tadi untuk kejadian sembarang kita akan mendapatkan rumus ini. Nah, lalu kalau misalkan peluangnya itu ternyata saling lepas, jadi tidak ada irisan, otomatis irisannya 0 kan. Sehingga kita hanya mendapatkan rumus PA gabungan B adalah PA ditambah PB. Kemudian, kalau ada namanya kejadian saling bebas, itu dirumuskan PA irisan B sama dengan PA dikali PB. Dan berikutnya ada rumus kejadian bersyarat. Jadi peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul, itu dirumuskan PA syarat B sebagai PA irisan B dibagi PB. Jadi syaratnya adalah yang di bawah gitu ya. Nah, kemudian peluang komplement itu jelas. Jadi komplement itu ya dan tidak. Nah, peluangnya A ditambah peluangnya komplement A itu pasti 1. Jadi kalau kemungkinan teman-teman menang itu 80%, berarti peluang kalahnya 20%. Dan yang satu lagi terakhir adalah sifat De Morgan. Itu kalau kita memiliki A irisan B komplement itu sama saja dengan A komplement gabungan B komplement. Begitu juga kalau A gabungan B di komplement itu sama saja dengan A komplement diiris dengan B komplement. Seperti itu ya, itu konteks dasar. Oke, kita lihat di contoh soalnya. Jika dua dadu dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali, kita sudah jelas bahwa dua dadu itu kemungkinannya ada 36 cara ya. Maka tentukan peluang munculnya mata dadu pertama lebih dari sama dengan 5 dan atau mata dadu kedua kurang dari sama dengan 3. Nah, ini hati-hati teman-teman. Jadi kalau mata dadu pertama, jadi mata dadu pertama itu lebih dari sama dengan 5. Itu berarti bisa 5, bisa 6. Ini kemungkinannya kita harus data dulu nih. Ini saya tulis saja teman-teman ya supaya teman-teman tahu maksudnya. 5,5, 5,6. Sedangkan kalau yang depannya 1 itu adalah 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Sedangkan berikutnya mata dadu kedua itu kurang dari sama dengan 3. Berarti bisa 1, bisa 2, bisa 3. Seperti itu. Ini juga sama ya. Jadi bisa 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. 2 juga sama kan, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, dan 2,6 ya. Oke, seperti itu. Ini konteks semua kemungkinannya. Nah, bicara dengan kata-kata atau, itu berarti semuanya ini harus digabung ya. Jadi atau itu gabungan. Ya. Jadi anggaplah ini kejadian A, ini kejadian B. Ya, maka kita bisa bilang peluangnya A adalah 12/36. Sedangkan peluangnya B itu adalah 18/36. Karena di sini ada 12, di sini ada 18. Gitu ya. Nah, tetapi masalahnya kita punya juga A irisan B, teman-teman. Jadi A irisan B itu yang sama ya. Yang sama antara di A dan di B. Itu tentu saja yang mana? Yang depannya 5, lebih dari 5 dan belakangnya kurang dari 3. Jadi bisa mata dadu pertama 1. Oh, maaf, ini saya ada yang salah ya, teman-teman ya. Jadi ini terbalik ini ya.
Oke, agak nggak teliti ya. Oke, nggak apa-apa. Kita benerin sedikit teman-teman ya supaya nggak nanti teman-teman nggak bicaranya kok sesat ya. Oke, ya memang agak harus hati-hati, tapi jumlahnya nanti sama ya. Oke, jadi mata dadu kedua itu berarti yang belakang bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi belakangnya 1 semua, 1,1, 2,1, 3,1, 4,1, 5,1, dan 6,1. 2,3, 3,2, 3,3, 4,2, 4,3, 5,2, 5,3, dan terakhir 6,2, 6,3. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat ada yang sama kan. Yang sama itu berarti yang ini 5,1, di sini ada 5,1 kan. Lalu 5,2, di sini ada 5,2, 5,3. Kemudian 6,1, 6,2, dan 6,3. Artinya yang sama ada 6. Ya, sudah. Berarti kita ada 6 per 3, 6. Nah, untuk mencari A gabungan B, kita gunakan rumus PA ditambah PB dikurangin irisannya. Jadi 12 per 36 ditambah 18 per 36 dikurangi 6 per 36. Ya, di sini kita dapatkan 24 per 36 atau 2 per 3. Itu adalah peluang semuanya. Ya, seperti itu. Jadi diingat-ingat, kalau atau itu artinya digabung, tetapi kalau dia memiliki irisan ya jangan dilupakan juga. Ya. Jangan dilupakan. Oke, soal berikutnya. Ini soal nomor 2, teman-teman. Mungkin saya ganti sedikit ya, supaya nggak bingung ya. Jadi ini akan ganti nomor 2. Nah, dalam sebuah kotak terdapat 4 kelereng merah dan 6 kelereng biru. Kita punya 4 merah, 6 biru. Jika diambil 2 buah kelereng berturut-turut tanpa pengembalian, maka probabilitasnya agar kelereng yang diambil pertama biru, yang kedua juga biru. Ya sudah, gampang ini teman-teman ya. Jadi ya, kalau soal seperti ini tuh istilahnya kita tinggal mengalihkan antara kejadian pertama dan kedua. Jadi waktu pertama kali mau ngambil biru, ya, biru itu peluangnya ada 4 per 10. Ya, karena ini ada 10 bola. Jadi peluangnya 4 per 10. Nah, kemudian yang kedua, kita mau ngambil juga biru lagi. Ya. Nah, berarti setelah diambil biru, yang kedua birunya tinggal 3 dan bolanya tinggal 9. Ini kita kalikan. Jadi hasilnya adalah 12 per 90. Kalau misalkan teman-teman mau bagi 3, berarti ini jadinya 4 per 30 atau 2 per 15. Seperti itu ya. Berikutnya, peluang siswa A lulus UTBK adalah 0,85 dan peluang siswa B tidak lulus UTBK adalah 0,15. Hitung peluang siswa A lulus tes dan siswa B tidak lulus. Oke, jadi soal seperti ini. Ya, soal-soal seperti ini itu adalah saling bebas. Ya, jadi kenapa saling bebas? Karena antara A dan B itu tidak saling mempengaruhi kan. Jadi kalau kita nggak bisa bilang kalau A-nya lulus pasti B-nya lulus kan nggak. Nah, peluang saling bebas kita ingat satu konsep ini ya. Di P A irisan B itu adalah PA dikalikan PB. Ya, jadi konteksnya seperti itu. Nah, artinya kalau peluang siswa A lulus tes 0,85, ya kita punya data ini ya, peluang A-nya itu 0,85 dan peluang B-nya tidak lulus, B komplement itu 0,15 ya. Nah, ini artinya kita bisa juga mencari kebalikannya. Berarti kalau kita mencari peluangnya A komplement ya 1 dikurangi 0,85 berarti 0,15. Kalau kita mencari peluangnya B berarti 1 dikurangi 0,15 kita dapatkan 0,85. Oh maaf, ini kebanyakan ya. Oke. Nah, ini data yang kita miliki. Ya, jadi kita tinggal mengalihkan aja. Jadi kalau sekarang mau mencari peluang siswa A lulus, jadi A dan B tidak lulus, itu artinya A dan B komplement. Kita tinggal kalikan peluang A-nya 0,85, peluang B tidak lulusnya 0,15. Ini sudah kita dapat. Lalu kalau peluang kedua siswa lulus itu berarti A lulus, B juga lulus. Ya berarti 0,85 dikalikan 0,85. Seperti itu ya, ini kita dapatkan 0,7225 ya.
Nanti yang ini saya hitung, teman-teman. Lalu kalau peluang kedua siswa tidak lulus, berarti A tidak lulus, B-nya juga tidak lulus. Berarti 0,15 dikali 0,15 ya. Berarti 0,22 15 dikali 0,0225 ya. Seperti itu. Nah, yang ini sebentar saya hitung sebentar. 0,85 dikalikan 0,15. 0,1275 ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk soal-soal yang model seperti ini. Kemudian kejadian A dan B masing-masing mempunyai peluang A itu 3/5, lalu kemudian peluang B itu 1/4. Lalu diketahui pula bahwa peluang A gabungan B adalah 3/4. Tunjukkan bahwa kejadian A dan B tidak saling lepas dan juga tidak saling bebas. Ya, untuk bicara tentang saling lepas, ya, itu berarti dia akan berlaku PA gabungan B sama dengan PA ditambah PB. Nah, kita cari nih. PA gabungan B-nya itu 3/4, sama nggak dengan ini? 3/5 ditambah 1/4. Ya kan? Nah, ternyata ini kalau dihitung, ini ketemunya kalau dijadikan per 20 berarti 12 ditambah 5 ya. 17/20. Jadi artinya 3/4 tidak sama dengan 17/20. Nah, berarti artinya tidak saling lepas. Seperti itu ya. Jadi artinya ini tidak saling lepas. Oke. Nah, berarti kalau tidak saling lepas itu berarti dia pasti memenuhi hubungan yang dasar. Jadi PA gabungan B adalah PA ditambah PB dikurangi PA irisan B. Seperti itu ya. Di konteksnya adalah bagian itu. Nah, di situ berarti di sini kita bisa mencari PA irisan B-nya gitu ya. Jadi ini 3/4 sama dengan 3/5 ditambah 1/4 dikurangi PA irisan B. Dari sini nanti kita dapatkan PA irisan B adalah tadi 17/20 kita kurangi dengan 3/4. Jadi kalau kita jadikan per 20, 17 dikurangi 15, ya kita dapatkan 2/20 atau 1/10. Ya, ini adalah kita mendapatkan PA irisan B. Nah, kemudian untuk membuktikan saling bebas, ya, itu berarti kita harus membuktikan PA irisan B itu sama dengan PA dikalikan PB. Ya, nah apakah berlaku seperti itu? PA irisan B-nya 1/10, PA-nya 3/5, dikali PB-nya 1/4. Ternyata kan tidak sama ya, ini kalau kita kalikan jadinya 3/20. Maka ini kesimpulannya tidak saling bebas. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi harus dibuktikan dengan rumus-rumus yang ada saja. Oke, ini contoh soal yang lain ya. Berikutnya, diketahui dua kejadian A dan B dengan PA itu 0,5, lalu PB itu 0,4, dan PA irisan B adalah 0,1. Tentukan peluang kejadian bukan A atau bukan B. Bukan A atau bukan B itu yang mau dicari adalah A komplement gabungan B komplement. Ya, jadi intinya seperti itu. Nah, ini sebenarnya sederhana aja teman-teman. Jadi kita punya sifat De Morgan. A komplement gabungan B komplement itu bisa dicari dari A irisan B di komplement. Jadi kalau kita mencari peluang A komplement gabungan B komplement, itu adalah peluang dari A irisan B di komplement. Nah, kita sudah punya nih, peluang A irisan B adalah 0,1. Berarti ya tinggal 1 dikurangi 0,1, artinya 0,9 ya. Jadi ini sudah selesai karena soalnya sudah ketahuan itu. Tapi kalau seandainya diminta adalah peluang bukan A dan bukan B lah, berarti nanti kita harus gunakan sifat yang rumus dasar ya. Jadi PA dan PB-nya tidak digunakan untuk bagian ini. Berikutnya, diketahui kejadian A dengan PA sama dengan 0,5, PB sama dengan 0,25, dan PA irisan B adalah 0,125.
hitung PA dengan syarat B, PB dengan syarat A, lalu PA gabungan B dan PA komplement syarat B komplement. Oke, ini masing-masing tinggal masuk rumus teman-teman. Kalau A dengan syarat B itu adalah peluang A irisan B dibagi peluang B. Jadi 0,125 dibagi 0,25. Kita dapatkan setengah ya. Ini juga sama, peluang B irisan A dibagi peluang A. Nah, kalau B irisan A dengan A irisan B itu sama ya. Jadi ini tetap 0,125 dibagi 0,5 atau 1/4. Sedangkan kalau untuk mencari ini, kita bisa gunakan rumus dasar ya. PA ditambah PB dikurangi irisan. Jadi 0,5 ditambah 0,25 dikurangi 0,125. Ini kita dapatkan 0,625. Oke, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ini teman-teman. Ini juga kita selesaikannya dengan prinsip syarat aja. Jadi A komplement irisan B komplement dibagi peluang B komplement. Nah, ini hati-hati. A komplement irisan B komplement itu kita bisa hitung sebagai A gabungan B di komplement. Lalu kalau ini ya tetap B komplement ya. Nah, A gabungan B-nya adalah 0,625, berarti kalau di komplement itu adalah 1 dikurangi 0,625. Sedangkan kejadian B itu 0,25, berarti peluangnya 1 dikurangi 0,25. Di sini kita dapatkan 0,375 dibagi 0,75, maka kita dapatkan 1/2 ya, seperti itu teman-teman. Lalu satu model soal lagi. Dalam sebuah kotak terdapat 8 bola ungu, bukan ubi ungu ya, bola ungu, dan 7 bola kuning. Akan diambil 2 bola satu demi satu. Tentukan peluang bahwa kedua bola itu keduanya ungu tanpa pengembalian dan ungu kuning dengan pengembalian. Ya, intinya sama ya, jangan konsep peluang yang pernah kita bahas. Jadi peluang kejadian 1 dan kejadian 2. Nah, kalau pertama kali kita mau ngambil ungu, berarti 8 dibanding 15 ya, karena totalnya ada 15 bola seperti itu. Nah, kemudian karena tidak dikembalikan dan kita mau mengambil ungu lagi, ungunya tinggal 7 dan bolanya tinggal 14, seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa dapatkan 4/15 itu peluangnya. Tapi kalau ungu kuning dan dengan pengembalian, pertama dapat ungu itu 8/15, kemudian berikutnya mau dapat kuning, kuningnya 7, tetapi bolanya masih 15, karena kan dikembalikan itu berarti bolanya kembali ke awal lagi ya, seperti itu. Nah, di sini hasilnya adalah 56/225. Ya, itu adalah perhitungannya. Sederhana aja teman-teman, nggak usah terlalu banyak menggunakan rumus ya. Dan dengan soal ini berarti ini mengakhiri pembicaraan kita tentang teori peluang ya. Nanti kita akan bahas kalau masih ada itu tentang variasi-variasi soal yang mungkin viral ya, atau mungkin ditanyakan dari teman-teman semua. Oke, selamat belajar teman-teman dan sampai jumpa di